kembali lagi di podcast Ngobrol Tapi Penting. Coba deh jujur, baru bangun tidur, buka HP, boom, berita udah rame di mana-mana. Masalahnya sekarang tuh bukan cuma soal cepat, tapi benar apa enggaknya. Nah, di podcast kita kali ini kita bakal ngobrol santai tapi berbobot soal pilar reputasi media, pengaruh kualitas jurnalistik kepada kepercayaan publik, dan cara media bertahan di era digital. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fatihah. Di sini saya sebagai host dan saya akan ditemani oleh 3 narasumber yang memiliki latar belakang yang berbeda. Yuk, kenalan. Hai, aku Nabila Andira sebagai praktisi jurnalistik. Halo, perkenalkan aku Siva Manta sebagai akademisi ilmu komunikasi. Halo, aku Yolanda sebagai pengamat media atau audiens aktif. Terima kasih kepada kakak narasumber. Baik, kita masuk langsung aja nih ya di diskusi yang pertama. Di era digital gini, media tuh kayak dikejar deadline terus. Tapi menurut kalian, mana sih yang lebih penting, cepat atau benar? Boleh dimulai dari Kak Nabila dulu. Oke, dari aku pertama ya. Kalau di lapangan, cepat itu penting, tapi benar jauh lebih krusial. Karena sekali media salah, walaupun langsung klarifikasi, trust publik itu nggak gampang balik lagi. Nah, karena itu media harus kredibel di hadapan publik. Gimana nih kalau pendapatnya Kak Siva? Kalau dari aku sendiri ya, dilihat dari teori komunikasi, kecepatan tanpa akurasi itu malah bahaya banget bagi suatu media karena media yang terlalu ngejar cepat biasanya ngorbani kualitasnya sendiri dan itu efeknya ke reputasi yang jangka panjang begitu. Setuju banget. Oke, yang terakhir pendapat dari Kak Yolanda. Gimana nih Kak? Nah, kalau menurut aku nih ya, sebagai audiens, aku sih mending nunggu dikit tapi jelas ya, daripada cepat tapi ujung-ujungnya bikin salah paham atau ternyata hoax. Paham nggak sih kalian? Iya, benar banget ya Kak. Karena hoax tuh sekarang tuh sering banget ya terjadi. Sekarang kan banyak ya media yang pakai judul sensasional biar viral. Menurut kalian nih strategi atau ini tuh merupakan strategi atau malah jadi ancaman reputasi? Aku mau dari pendapat dari Kak Siva dulu nih. Gimana menurut Kakak? Menurut aku dalam etika jurnalistik, sensasionalisme itu problematik ya. Viral itu cuma sesaat, tapi reputasi itu dibangun dalam jangka yang lama atau yang panjang. Juga kalau ambil judul yang memang sensasional viral aja nggak apa-apa. Tapi reputasi itu dibangun dengan lama. Ya nggak ada ya gitu gara-gara viral terus dia panjang, karena biasanya yang viral tuh bentar-bentar doang ya kan? Iya kan Kak? Oke. Benar. Lanjut nih ke Kak Nabila, gimana menurut Kak Nabila? Oke, menurut aku kalau masih wajar sih oke ya. Tapi kalau kebablasan atau berlebihan, itu jelas ancaman bagi media. Klik naik tapi trust publik bisa anjlok gitu. Benar. Tapi banyak sih Kak, sekarang tuh yang kayak berlebihan banget. Tapi malah dampaknya tuh justru jadinya ke negatif kan? Ya benar, banyak juga yang begitu. Iya, oke. Gimana nih pendapat Kak Yolanda sebagai seorang penonton nih? Nah, aku sebagai audiens, aku tuh sering ngerasa ketipu sama judul. Sekali dua kali tuh masih dimaklumin sih, tapi kalau keseringan ya unfollow. Betul ya, jadinya kayak dampaknya jadi negatif ke kita ya Kak? Iya. Bener. Jadi kan tadi di dalam strategi itu ada jujur dan konsisten. Nah, sementara kita sebagai Gen Z ini kalau yang konsisten tuh kita tuh suka bosan. Ada nggak sih strategi dari media untuk tetap eksis tapi reputasinya tetap terjaga? Gimana tuh? Dimulai dulu dari Kak Siva.
Oke, baik. Di satu sisi media butuh pembaca dan penonton ya pastinya. Tapi kalau terlalu kejar sensasi, reputasi bisa jatuh dan dianggap gak kredibel. Jadi langkah bisa dilakukan itu adalah tetap verifikasi fakta, pakai judul yang wajar, bangun citra sebagai media yang bisa dipercaya, saran kalau media itu salah, seimbangkan konten dan bisa jujur untuk membuat konten. Jadi itu Getty suka berita yang sensasional karena dan pingin yang langsung dapat hiburan. Tapi media tetap bisa menjaga reputasi dengan tetap jujur, cek fakta, dan pintar mengelola konten antara yang viral dan yang berkualitas. Itu aku. Oke, setuju banget sih sama pendapatnya Kak Siva. Gimana kalau dari Kak Nabila dan Kak Yolanda nih? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Menurut aku media harus tetap konsisten. Namun jika targetnya atau audiensnya adalah Gen Z, media harus menyesuaikan juga penyajian konten agar dekat dengan Gen Z. Disampaikan secara singkat, visual dan relevan lewat media sosial tanpa meninggalkan akurasi dan verifikasi. Nah, dengan menjaga nilai jurnalistik ini sekaligus beradaptasi dengan platform digital, media dapat mempertahankan reputasinya. Kalau dari Kak Yolanda gimana nih? Nah, kalau dari aku, meskipun menyukai berita cepat, Gen Z itu biasanya juga tertarik pada jurnalisme yang fokus pada solusi dan isu-isu lingkungan ataupun sosial. Gen Z mengkonsumsi berita melalui perangkat seluler dan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube. Nah, itu untuk mendapatkan informasi secara cepat. Media dengan reputasi yang baik berhasil mempertahankan dan menyesuaikan konten dengan menyesuaikan konten mereka ke dalam format video vertikal yang sesuai dengan kemauan Gen Z gitu biasanya. Dengan kombinasi skeptisisme yang sehat, verifikasi, dan interaksi langsung, Gen Z membantu memastikan bahwa sumber berita yang terpercaya tetap relevan di era digital. Ya, biasanya seperti itu sih kalau dari aku sebagai audiens. Oke, berarti yang aku tanggap nih berarti media tuh bukan cuman bukan cuman menjaga reputasi, tapi dia juga menjaga eksisnya ya, bagi untuk generasi-generasi yang sekarang. Jadi mereka tuh juga harus kreatif gitu, tetap kredibilitas, tapi kontennya tuh menarik ya, seperti itu. Oke. Benar, karena Gen Z sekarang tuh kan lebih suka konten-konten yang sesuai apa yang mereka inginkan kan, yang kayak viral-viral gitu. Iya, setuju banget. Setuju. Tadi kan udah bahas terkait nilai-nilai dalam reputasi media. Lanjut nih, menurut kalian seberapa ngaruh sih kualitas jurnalistik ke kepercayaan publik? Nah, tadi kan udah Kak Nabila terus nih ya yang jawab pertama. Gimana sekarang kalau kita dengar langsung dari sisi penonton, Kak Yolanda? Gimana tuh, Kak? Nah, kalau aku ya, kalau media kebanyakan clickbait, judulnya heboh, tapi isinya zong. Lama-lama orang capek sendiri dan berhenti follow. Iya bener sih, bener. Kalau dari Kak Siva, gimana Kak? Kalau secara akademik sendiri, kualitas jurnalistik itu salah satu faktor utama pembentuk loyalitas. Kali publik percaya, mereka akan cenderung bertahan. Terus mempertahankan kepercayaan publik dari sosial media itu sendiri gitu. Bener. Kalau dari Kak Nabila gimana nih Kak? Oke, dari aku ya, menurut aku ngaruh banget. Karena media yang konsisten, rapi, faktual, dan jelas, biasanya punya audiens yang loyal. Nah, orang bakal balik lagi karena udah percaya sama proses kerja media tersebut. Iya bener sih, kayak kita mau nengok berita aja kan pasti kita nyari berita yang bener-bener udah udah terpercaya, udah konsisten, gimana cara penyampaiannya. Jadi aku setuju sih sama pendapat kakak-kakaknya nih.